materi yang disampaikan itu kan ada beberapa yang tidak tercover di buku ya. Sementara siswa pada pegang HP. Saya suka bilang gini, kamu sudah menggenggam dunia tuh HP. Silahkan materi yang tidak tersampaikan, yang tidak ada yang ibu sampaikan materi, silahkan kalian cari di Google, di Google gitu kan. Materi-materi tambahan silahkan kamu buka, boleh dari HP, boleh dari laptop. Kemudian ada beberapa, misalkan tugas-tugas itu tidak dalam bentuk kertas-kertas sekarang, boleh dikirimkan lewat email. Yang teknologi itu tidak melulu buka laptop, belajar itu pakai apa enggak, tapi buka email, mengirimkan tugas-tugas makalah dikirim ke gurunya bentuk email. Kemudian ujian-ujian daring atau ya ujian-ujiannya online gitu ya, kita udah, walaupun memang tidak selamanya kita ujian memakai online. Karena apa? Karena kan kita di atasnya di gunung, kadang-kadang sinyalnya kan turun naik, nah otomatis kadang-kadang kasihan ke siswa lagi ujian tiba-tiba sinyalnya turun. Yang namanya pakai barengan, walaupun kita menggunakan wifi yang sudah sangat ini, kalau barengan sekaligus sampai 200 sekian, yang satu sinyalnya bagus, yang satu lupa karena keadaan HP-nya juga kan, kalau tidak support kasihan juga gitu. Ya, adakannya beberapa ujian dilaksanakan menggunakan kertas pensil, tapi ada kalanya kalau hanya guru mata pelajaran, misalkan mata pelajaran saya ujiannya saya pakai Civom ya, ujiannya atau pakai ini yang biasa lagi umum dipakai. Jadi tidak memang menggunakan, tetapi tidak semua guru wajib menggunakan itu. Hanya beberapa guru sudah mulai banyak yang menggunakan tugas-tugas biologi, matematika itu sudah mulai menggunakan pengirimannya dalam bentuk itu yang disebut dengan teknologi gitu. Jadi bukan itu mungkin, tapi kalau gurunya sekarang ada yang tetap menggunakan spidol di kelas, ada yang sudah menggunakan infobus seperti itu. PowerPoint yang seperti itu mungkin ya, Pak? Ya. Jadi karena sekolah kami kan tidak kalau pengennya sih satu hari menggunakan semua pakai infobus ya, pakai PowerPoint, tapi kita terbatas infobusnya karena memang kita hanya punya 3 infobus, sementara satu hari kelas itu ada 8 kelas. Jadi kita giliran untuk hari ini siapa saja kita data yang mau menggunakan siapa saja ini. Untuk yang kedua kadang-kadang tidak ada, tapi yang ketiga tiba-tiba ramai jam ketiga gitu. Seperti itu. Ya mungkin karena memang kita ini kan masih sekolahnya tanpa SPP, tanpa DSP, masih menggunakan pure dana bos, ya ada keterbatasan seperti itu. Kalau ini proses belajar dalam kelas itu udah mulai murid yang kadang diajak interaktif selain guru, kan biasanya kalau pembelajaran sebelumnya itu kan fokus dari awal sampai akhir guru sampai ceramah sih sebenarnya. Tapi kalau di sekolah ini apakah murid juga ikut interaktif dalam proses pembelajarannya? Ada beberapa guru yang memang sudah mulai model mengajar ya. Sekarang kan bagi mengajar sudah begitu canggih ya. Model apapun juga sudah ada. Sekarang dari CBSA sebenarnya aktif siswa. Ada beberapa yang memang seperti itu, tapi ada juga yang guru mengajar 2 jam itu menjelaskan materi. Karena apa? Kadang-kadang siswa memahami materi itu kan tidak sama ya. Ada sebagian siswa yang pada waktu dikasih penjelasan tentang ini, jadi kita akan mengajar tentang ini berulang di poin-poinnya saja kita bikinkan gambar konsepnya ya. Silakan kalian ini kan gambarkan menurut pendapat kalian apa tentang peta, apa tentang ini, apa tentang itu. Kalau siswa yang cepat nangkapnya, mudah mereka. Kalau ini peta yang begini namanya nanti ke globo ya, Bu ya, cepat mereka. Tapi kan siswa itu tidak sama. Makanya biasanya ada kalau materi baru biasanya hampir semua guru menjelaskan dulu materi. Ke belakangnya baru kita diskusi kelompok atau
bikin apa tentang rangkuman yang setiap siswa rangkuman itu kan maksudnya bukan hanya dari satu buku, boleh merangkum dari berbagai macam buku-buku penerbit seperti itu. Aktif nanti dibacakan di depan kelas. Ada kayak mungkin ya prakarya gitu. Prakarya mah SBK biasanya ada SBK kesenian. Kami baru kemarin mengadakan untuk mata pelajaran SBK kesenian. Jadi kesenian itu ada tari, ada drama, ada paduan suara. Ya. Nah ini baru kemarin hasil dari pembelajaran SBK seni budaya. Nah kita punya ini apa tari. Kemarin hari apa ya Pak Abdul? Nah ini hasil karya baru kemarin. Jadi tuh ini anak laki-laki, mama kita ini seperti ini. Nah, jadi di prakteknya tari itu kan di kelas. Prakteknya mereka biasa pakai kostum tari, biasa pakai ini seperti ini hasil karya. Dekornya anak-anak yang dekor. Mereka sudah belajar manajemen. Artinya begini, ada guru di sini guru SPK-nya itu punya ibu, ya. Jadi anak-anak belajar bagaimana memanage kalau kita ingin punya ibu. Pada waktu nanti mereka kelas 11, mereka pasti di dalam 1 tahun itu 2 kali kapil. Kapil kan yang menjadi hipoknya, yang mengurus manajemen dari mulai kelas 1 itu kelas 10. Nanti mereka anak kelas 10 naik ke kelas 11, kelas 10 yang baru yang menjadi mereka belajar seperti itu. Jadi bukan hanya belajar nari saja, tapi mereka juga tahu bagaimana memanage kalau mau punya itu. Karena apakah banyak kami itu anak-anak siswa-siswa yang tidak mendapatkan kuliah. Saya suka menekankan kesuksesan jangan dilihat dari bangku kuliah. Kalau kamu mau aktif, kreatif, dan kamu punya skill, insya Allah kamu bakal maju. Karena apa? Keberhasilan bukan ditentukan dari kantor. Kalian bukan ditentukan dari berapa kisarannya gaji. Saya suka menekankan seperti itu pada siswa-siswa karena mereka juga kan secara mental yang lainnya pada daftar kuliah, mereka sementara tidak karena keterbatasan ekonomi. Jadi saya selalu tekankan, saya juga DPR, saya selalu mengatakan, ya usah kerja. Ibu punya anak, lulus SMA sebetulnya ibu mampu menguliahkan, tapi dia bilang tidak mau kuliah. Dia jadi apa SPG di PSN, jadi bukti. Dia 2 tahun kemudian dia ngumpulin 2 anak itu seperti itu, ngumpulin 2, dia kuliah sendiri, jadi kelas karya di Infomedia dia kerja sampai punya jabatan, dia kuliah di STIG. Kemudian dia keluar dari kuliah, dia melamar sekarang dia punya jabatan di bangunan negara. Itulah bukan hasil dari ibu saja. Itu anaknya yang kreatif. Ibu yang anak nomor 2 seperti itu. Jadi sama sekali tidak. Ibu tawarkan kamu mau kuliah di mana, di Unpad, di mana kalau mau hidup. Enggak. Saya mau kerja, saya mau begini, mau mandiri begini. Itu punya anak yang seperti itu. Sekarang nurun kepada anak yang ketiga. Jadi sukses itu tidak dimulai harus dari bangku kuliah. Karena banyak yang merasa kecil hati. Saya punya SPG. Kenapa dia nggak SPG? Jangan kecil hati. SPG itu susah, harus bisa tampil, harus bisa bagaimana menawarkan. Jangan kecil hati di SPG itu. Kecil apapun kita harus hargai pekerjaan itu. Digaungkan. Karena itu yang saya alami. SPG di TSN pulang dijemput sama bapak. Dia apa yang ini? Kalau punya 1 pelanggan saja baru kerasa. Makanya dia cepat karirnya gimana sekarang karena dia sudah terbiasa menghadapi klien, menghadapi orang, bagaimana menawarkan. Pada waktu dia duduk di Bank Mandiri dia terima juga menawarkan kan produk-produk ada mulai asuransi, mulai produk ini dan itu. Dia sudah biasa menawarkan. Ini dapat nilai poin dari atasan. Jadi kalau kamu mau ada kuliah, coba kamu tes khusus bahasa Inggris, punya skill bahasa Inggris. Jadi jangan hanya teori kuliah.
Kalau mau kuliah bagus, tapi harus punya skill juga. Apa skillnya? Misalkan komputernya bagus, atau bahasa Inggrisnya bagus, atau bahasa Korea bagus, Mandarinnya bagus. Kalian harus cari peluang bahasa apa nih yang lagi internasional. Korea, Jogja lagi. Kenapa kamu juga gitu? Banyak orang yang pintar bahasa Korea tidak dengan les, mereka hanya dengan nonton film-film. Jadi kamu teh tentang sampai punya dia ukur muka Facebook melihat senang lihat sukses orang. Kamu harus begini, saya harus begini seperti ini. Tapi anak sekarang di sini mereka ini ya, mereka kreatif kan pada jualan, nawar-nawarin jualan. Dimulai dari basar-basar kecil di sini. Produk apa yang kamu jual? Dia nawar-nawarin ke ibu, saya bikin kue ini untuk lebaran. Seperti itu yang saya suka. Karena teori, tapi nggak ada nanti. Di lapangan nggak ada. Matematika pun ada hitungannya saja, aritmetikanya nggak ada. Tapi masalah-masalah sosial itu yang harus digaungkan, skill yang karena mereka tidak punya, makanya mereka harus punya skill. Kurikulum itu yang berbeda seperti itu. Sekarang bagus kurikulum merdeka. Memang kurikulum merdeka itu capek ke guru, karena kita harus bikin proyek, harus mikir apa nih proyeknya, harus kolaborasi kan, antara satu mapel dengan mapel lain, luar biasa. Tapi hasilnya bagus, anak kreatif. Tentang bagaimana nih didramakan tentang apa, misalkan mata pelajaran sejarah didramakan baca proklamasi Soekarno tentang pada waktu itu. Nah, hal seperti itu kan anak harus mikir bagaimana ini kreasinya. Ada banyak macam video-video, tapi jangan ini ya, saya bilang kamu boleh melihat video, tapi hanya sebagai gambaran, tidak boleh adopsi. Silakan kamu kasih sendiri, boleh kasih sedikit adopsi. Ada lagu-lagunya, ada musik-musiknya adopsi. Harus dan kalian bukan pecinta musik, suruh bilang seperti itu. Oh iya, nanti di kurikulum merdeka itu bagus kurikulum merdeka. Saya suka, cuma di sini memang belum, baru tahun 2020 kita masuk. Kalau sistem kelulusan dari sekolah ini, Ibu, selain ujian apa ada tugas mandiri? Oh, ada. Yang pertama KTI yang tadi anak-anak karya tulis ilmiah, karya tulis semacam skripsi. Paper gitu ya? Diberi judulnya ditentukan oleh kamu. Jadi mereka bukan, kita lihat judul-judul yang ada di sekitaran ini aja, yang sekitaran daerah saja. Misalkan toxic friendship, itu sekarang lagi ini membahas tentang toxic friendship anak-anak yang pertemanan yang tidak sehat, seperti apa nih? Kan banyak anak-anak sekarang ya berteman tapi tidak sehat. Hal-hal seperti itu sekarang dibahas masuk ke dalam karya tulis ilmiah. Memang per kelompok, bagusnya sih per orang, tapi tidak memungkinkan kalau per orang. Tidak memungkinkan anak-anak ada yang punya laptop, ada yang tidak, kasihan juga. Sebetulnya anak-anak bisa menggunakan. Kemana dia? Punya kita laboratorium komputer, di situ komputernya ada 40. Cuma anak-anak mengerjakan sekolah males. Mereka mengerjakannya pengen di rumah. Mereka itu kadang-kadang mood ya. Ya sama lah mungkin dengan kalian kalau lagi nggak mood mengerjakan tugas. Ibu udah belum baru satu juga, masih capek, ini masih pendahuluan latar belakang masalah. Kayak gitu. Dibimbing oleh guru, jadi satu guru mengirim 2 kelompok dari 10 orang. Yang kedua adalah kita punya ketua pesantren Sabtu Ahad khusus 12, begitu mereka menginjak kelas 12 itu juz terakhir harus hafal semua, ditambah dengan praktek-praktek keagamaan. Misalkan Miraculous dari Adia itu bisa bagaimana memandikan jenazah, menyolatkan tidak bisa, itu ya kultum mulai mas, itu ada di dalam ketua ini. Anak-anak pulang dulu sore menjelang maghrib jam 5 mereka balik lagi ke sekolah. Sholat maghrib berjamaah, mereka diberikan materi-materi belajar bagaimana berpidato, bagaimana mereka bagaimana mukadimah ya, yang seperti itu. Jadi pada waktu mereka keluar dari Arja tentang mukadimah memang itu bisa kita nyerahkan lulusan aliyah ya, yang bisa kayak gitu. Kalau di perempuan sama terus kura-kutri namanya juz 3 ke apal-apal sama ya, surat pendek ke apal itu wajib ada semua.
makanya ini kelas kamu kelas 12 ya? Udah beres setorannya? Udah beres semua, yang lain udah? Udah. Setoran. Jadi setiap hari mereka menyalurkan bacaan-bacaan. Bukan hanya itu saja bacaan, cuma bacaan. Praktek di sini praktek. Prakteknya bagaimana membandingkan jenazah sama pakai boneka besar, ya. Kemudian mengkafaninya bagaimana. Kalau tidak bisa itu, kalau tidak bisa ikut ujian. Tidak berarti karena ada jadi syarat alasan buat dua yang alasan yang harus dipenuhi. Dia tulisannya sidangnya harus lulus, nah ada sidang ujiannya. Yang kedua adalah terus 30 harus tamat hafal semua. Absensi yang memenuhi. Absensinya hanya tiga kali dalam tahun diperbolehkan untuk ujian. Jadi kalau tidak bisa itu tidak bisa ujian dalam sekolah. Terakhir Ibu, kalau kan di sini ada laboratorium, yang diajarkan untuk murid-murid itu tentang pelajaran apanya? Apa Microsoft-nya atau Word atau apa di laboratorium? Memang di sini tidak ada mata pelajaran komputer, nggak ada. TIK nggak ada. Penggunaan komputernya? Penggunaan komputer biasanya langsung melakukan di sana. Kemudian diajarkan oleh di sana ada operator ya. Mereka langsung dibimbing. Apa ini gimana ini? Tapi rata-rata anak-anak sekarang tanpa mereka pegang komputer mereka rata-rata mungkin karena penggunaannya tidak jauh berbeda dengan HP ya. Walaupun ada beberapa yang harus bikin bagan ini harus pakai Excel atau apa gitu, mereka kan tidak tahu. Nah hal seperti itu dibimbing langsung oleh guru KTI Pak Yusuf. Bagaimana bikin Excel, karena yang umumnya saja yang seperti itu, karena mereka kan penggunaannya juga bukan untuk seperti desain grafis, bukan seperti itu. Jadi yang umum saja, bagaimana mereka mendelete, bagaimana mereka menghapus garis, bagaimana mereka header seperti itu. Kemudian tulisan miring yang seperti umum itu diberikan langsung pada waktu KTI. Jadi kan dari kelas 11 mulainya KTI. Jadi satu semester mereka langsung praktekkan. Tapi tidak bukan dalam pelajaran TIK, tapi pelajaran KTI. Ada pelajaran KTI, karya tulis ilmiah. Itu langsung praktek bagaimana mengetik, bagaimana umpamanya. Ini bagaimana kalau menulis catatan kaki di bawah gitu ya, harus berapa spasi, tulisannya sebenarnya kan kecil, harusnya ukuran tulisannya berbeda dengan itu diajarkannya. Anak yang belajar KTI di sini mereka kan kuliah. Ibu-ibu itu pada waktu KTI. Jadi pada waktu saya dapat kuliah ada tugasnya, saya udah paham. Oh begini, ya setidaknya udah ada gambaran umum lah ya, tidak drawing gitu. Nah, lumayan alhamdulillah ya suka. Ya bukan masuk bagi mereka yang tidak kuliah, paling dia kerja di sini. Kalau di mana kerjanya? Di ini Bu, di apa? Tapi saya kerja staff. Alhamdulillah yang kemarin tata ketik sedikit bisa Bu saya penggunaannya. Jadi skill ya sekarang yang dibutuhkan. Soft skillnya. Kalau teori masih dipraktikkan. Kalau itu teori mah gampang dan sudah. Kalau Ibu udah gitu nggak usah ngasih teori ke kamu, bukan nanti materinya di Google, baca aja di Google ada. Yang prinsipnya itu skill. Kemudian yang kedua adalah mendidik sikap akhlak. Sepintar-pintarnya orang kalau tidak punya akhlak, hasilnya. Banyaknya korupsi itu kan gitu. Ibu jangan ngomongin korupsi, kita juga korupsi. Ya korupsi waktu kamu. Masuk jam 12.20, kamu datang jam 1 kurang 10. Itu korupsi waktu. Makanya kenapa di sekolah ada yang istilahnya disiplin agar pada waktu nanti kalian ke ruang pekerjaan sudah terbiasa. Ya, saya bangun jam 6. Karena terbiasa pada waktu sekolah, saya harus bangun. Nanti di dunia kerja seperti itu lebih sadis. Kalau dipotong, kesiangan dipotong.